Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resum saya tentang media komunikasi. Yang pertama, arti media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu kata medium. Media jamak medium tunggal. Artinya secara harfiah ialah perantara, penyampaian atau penyalur, percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya, tanpa perantara apa-apa. Disebut kegiatan komunikasi tanpa media. Mereka berbicara secara langsung dari mulut ke mulut, namun apabila ada kegiatan komunikasi dilakukan sambil masing-masing pihak menggunakan pengeras suara, karena letaknya saling berjauhan. Misalnya, mereka tidak lagi berkomunikasi tatap muka, tetapi sudah menggunakan media. Dalam hal ini, media pengeras suara yaitu speaker. Pajak merupakan penerimaan negara yang cukup diandalkan. Pajak merupakan kewajiban kepada negara dengan sistem self-assessment yang dianut. Wajib pajak diminta untuk aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan aparat pajak melakukan fungsi pelayanan, pembinaan atau pengawasan dan penyuluhan. Namun demikian, dari angka kepatuhan pelaporan pajak dan rasio perpajakan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah dan masih cukup besar potensi pajak yang belum tergali. Pajak harus dipasarkan. Dalam arti bagaimana membuat masyarakat wajib pajak itu patuh dan bersedia melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam hal ini, fungsi penyuluhan harus ditingkatkan dengan tepat dan benar kepada wajib pajak. Pemahaman NETS dan WENS wajib pajak merupakan masukan dalam membentuk suatu strategi dalam mengkomunikasikan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak. Yang B, strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, yang dimaksud dengan strategi komunikasi adalah pola sebagai tujuan dan kebijaksanaan serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhatikan kekuatan internal dan eksternal organisasi sehingga jelas program apa saja yang akan dilaksanakan untuk organisasi. Di sini ada poin yang pertama, faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi, diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor pendukung dan faktor penghambat. Di antaranya, 1. Mengenali sasaran komunikasi. Sebelum kita melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-siapa saja yang menjadi sarana komunikasi kita. Sudah tentu itu bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui atau komunikan melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabung dari beberapa media bergantung pada tujuan yang akan dicapai. Pesan yang disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan, mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi, itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, pengkajian pesan komunikasi. Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik persuasif, atau teknik instruksi. Dalam melancarkan komunikasi, kita harus berupaya menghindarkan pengucapan kata-kata yang mengandung pengertian konotatif. Yang keempat, peranan komunikator dalam komunikasi. Dan yang kedua, ada faktor penting dalam diri komunikasi bila ia ingin melancarkan komunikasi.
Yang pertama, daya tarik sumber. Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik. Dengan kata lain, komunikasi merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, kredibilitas sumber. Faktor kedua yang menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki oleh komunikator. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.